XYZ. Nah, sekali lagi ya. XYZ. Oke, thank you buat perkenalannya. Betul sekali, saya memang sudah berkeluarga, sudah punya 3 orang anak, 1 istri. Tapi saya keberatan kalau dibilang saya sudah tidak muda lagi ya. Saya masih muda. Mungkin di sini kalau saya lihat muka-mukanya rata-rata mungkin belasan sampai 20-an gitu ya. Saya pun masih seumuran ya, masih 17. Bedanya kalian 1 kali 17, saya 2 kali 17 ya, nggak apa-apa ya. Cuman pengalinya aja yang berbeda teman-teman, tapi kita masih seumuran, oke? Oke, kayaknya itu aja ya perkenalannya gitu. Boleh di next slide. Hari ini gue mau share tentang judulnya Yesus Penyelamat Dunia. Oke, sekali lagi gue mau share tentang Yesus Penyelamat Dunia. Kenapa? Gue perlu sharing tentang topik ini, tentang materi ini. Karena memang dunia ini butuh Yesus. Kita udah sering banget dengar tentang kebenaran ini. Apalagi kemarin baru Natal kan. Wah, Yohanes 3 ayat 16 mah kita udah hafal banget lah. Dibagiin terus menerus gitu kan ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal gitu kan. Udah kayak nge-rap. Ya, udah hafal kita, bahkan udah kayak mantra. Dari kega dihafalin, sekolah minggu atau apapun namanya. Terus udah gitu tiap Natal selalu dikeluarin ayatnya gitu kan. Kita mungkin tahu. Tapi apakah kita mengerti bahwa kita sebagai gereja dipanggil untuk menyerukan seruan ini. Bahwa Yesus adalah penyelamat dunia di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Nah, kita mulai. Slide yang pertama boleh di next. Kalau gua tanya kepada setiap kalian gitu ya, apa kabar dunia? Gua udah bikin survei kecil-kecilan lah ya, tanya ke beberapa anak-anak muda, tanya mungkin ke beberapa orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih senior. Ketika ditanya apa kabar dunia, mostly ya akan menjawab gini, oh Kak, sudah pasti dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Dunia ini lagi suffering. Atau yang lebih parah lagi mereka ngomong, dunia ini lagi dying Kak, sekarat gitu kan ya. Makanya ada gambarnya tuh kan, pakai masker gitu. Ini ketemu dari Google gitu. Jadi kalau kita klik dunia gitu kan, udah tuh banyak tuh gambar globe lagi pakai masker gitu kan. Terus langsung muncul gambar-gambar virus-virus gitu kan ya, berjendol-jendol gitu kan. Most of us akan jawab, ya Kak, dunia tidak baik-baik saja, dunia lagi sekarat, dunia lagi suffering gitu. Dan kalau gua tanya lagi, why? Kenapa? Mungkin dari kita dan dari survei yang gue lakukan gitu ya, mostly mereka menjawab, ya nggak usah ditanya lah, udah jelas banget dunia ini tidak baik-baik saja karena lagi ada COVID-19, karena lagi ada varian-varian yang terbaru Kak yang lagi muncul, ya kan? Dari yang biasa varian Delta, sekarang muncul lagi Omicron. Kita nggak tahu berapa bulan lagi akan muncul varian yang lain. Mungkin dia muncul dengan ayam bawang gitu ya, kita nggak tahu. Atau mungkin kari ayam gitu kan. Atau dia keluar yang lain, yang goreng, versi goreng gitu kan. Yang mana tahu. Nggak ada yang tahu. Dunia ini sedang diserang oleh satu hal yang pasti. Ya, di tengah-tengah segala sesuatu yang sedang terjadi, perubahan yang sedang terjadi, dunia ini sedang diserang oleh satu hal yang pasti. Apa yang pasti? Ketidakpastian. Dunia ini sedang mengalami yang namanya ketidakpastian. Hari ini kita semua lah ya, kita semua bisa ibadah tatap muka. Minggu depan belum tentu. Mungkin kalian beberapa dari sini udah mengalami sekolah tatap muka, kuliah tatap muka, kerja mungkin udah mulai WFO. Bulan depan belum tentu. Hari ini kita bisa ke mall, bisa nonton bioskop. Berapa minggu lagi? Belum tentu. Kalian masih bisa makan ya kan? Sambil ngobrol-ngobrol. Sekali lagi, berapa saat lagi? Mungkin belum tentu. Mungkin belum tentu. Udah ada seruan kan ya, katanya mau PTM-nya dibatalin lagi. See, uncertainty. Di tengah-tengah dunia ini sedang penuh dengan ketidakpastian. Semua golongan, semua lini, apapun profesinya, semua penuh dengan ketidakpastian. Kalau dulu orang bisnis mungkin dia bisa bikin gitu ya, oh proyeksi beberapa tahun ke depan. Tapi mungkin hari-hari ini setahun ke depan pun orang belum tentu berani bikin proyeksi.
Jadi kalau kita ditanya gimana gitu kan, setahun ke depan, ya belum tahu, lihat aja gitu kan. Tapi teman-teman harus sadar satu hal gini, dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Gue mau bilang satu hal, itu bukan karena COVID-19. Dunia ini tidak sedang baik-baik saja bukan karena COVID-19. Dunia ini tidak baik-baik saja sejak manusia jatuh ke dalam dosa. COVID-19 ini cuma salah satu dari akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Boleh di next? Memang kita pikir sakit penyakit baru ada ketika COVID-19 muncul? No, sakit penyakit itu sudah ada dan banyak terjadi di sekitar kita bahkan sebelum yang namanya COVID ini muncul. Dan you know kenapa namanya COVID-19? Karena ini adalah varian ke-19 dari virus corona. Artinya virus corona itu sudah ada jauh sebelum COVID-19. Dan kalau teman-teman tahu mortality rate-nya dari COVID itu, ditampilin satu-satu aja gak apa-apa. Dan kalau teman-teman tahu mortality rate dari COVID itu rendah kan ya. Dan sekarang kan ini lagi musim hujan nih, lagi mulai banyak genangan maksudnya, lagi banyak genangan di mana-mana ya, bukan kenangan ya, lagi banyak genangan di mana-mana. Itu yang paling deket tuh penyakit apa kalau banyak kenangan? Kenangan lagi. Ya kalau lagi banyak genangan, demam berdarah, bener nggak? Demam berdarah itu bahkan mortality rate-nya tuh lebih tinggi daripada COVID. Oke? Dan kalau teman-teman tahu, dulu pernah ada satu penyakit yang bahkan lebih heboh dari COVID. Kalau COVID, kemarin saya buka Detik ya. Kalau nggak salah nih ya, maaf kalau salah. Di seluruh dunia kayak kematiannya sekitar 4-5 juta. Ya, tanpa bermaksud tidak berempati ya terhadap mereka yang menjadi korban, no. Tapi mortality rate-nya sekitar 4-5 juta yang sudah terjadi di dunia. Pernah ada satu penyakit yang diperkirakan orang yang meninggal disebabkan oleh case itu mencapai 75 juta sampai 200 juta jiwa. Namanya The Black Death, kalau teman-teman pernah dengar, atau The Plague. Itu yang kalau teman-teman tahu game namanya Plague Inc. Nah, itu terinspirasi dari itu tuh. Karena dia membunuh 75 sampai 200 juta jiwa kata Wikipedia. Saya nggak tahu benernya, tapi percaya aja lah ya Wikipedia gitu ya. Harusnya sih udah bener gitu. Itu lebih dahsyat. Dan itu pernah terjadi. Kita mungkin merasa heboh, merasa khawatir dan segala macam terhadap COVID karena mungkin itu terjadi di era kita. Tapi di era-era sebelum kita itu banyak banget udah pernah terjadi penyakit yang lebih parah. Yang kematiannya itu lebih tinggi. Anyway, saya pernah kena COVID. Saya pun pernah kena demam berdarah. Dan demam berdarah itu percaya itu tidak enak banget. Saya sampai terbaring, terkapar, bahkan buat buka handphone saja saya sulit. Ya, buat ngebacanya itu udah pusing banget gitu. Wah, udah nggak kuat. Diinfus kanan kiri gitu kan ya, ganti-gantian gitu. Diambil darah setiap berapa lama sekali. Jadi dunia ini tidak sedang baik-baik saja karena COVID. Sakit penyakit itu sudah banyak terjadi. Dan sekali lagi, yang menyebabkan dunia tidak baik-baik saja itu karena dosa. Boleh di next lagi, apalagi? Perang. Wah, dunia tidak baik-baik saja karena perang. Dan perang itu bukan baru terjadi hari-hari ini ketika mungkin teman-teman baca berita ya kan. Wah ini nih gitu kan, negara ini mau nyerang negara ini gitu kan ya. Perang juga sudah terjadi dari lama-lama. Dan mungkin sebentar lagi juga akan terjadi perang besar yang berikutnya ya. Kalau teman-teman baca di berita ya kan, Amerika sama China gitu kan. China udah bikin tiruan kapal perang Amerika supaya apa? Supaya kalau nanti mereka beneran perang, mereka udah tahu speknya itu kapal sehingga mereka bisa serang, mereka bisa menang. Dekat kita dengan perang setiap hari. Ya, ada perang dagang, kalau teman-teman pernah dengar, ada perang-perang terjadi di sekitar kita. Apalagi yang menyebabkan dunia ini tidak baik-baik saja? Kekerasan. Ya, kekerasan ada di sekitar kita. Teman-teman pernah dengar mungkin orang-orang yang mengalami KDRT, yang mungkin di rumahnya mengalami kekerasan sebagai anak. Bullying also kekerasan. Baik physically maupun mentally. Terjadi di sekitar kita. Tapi kita cuma fokusnya COVID aja. Ini terjadi di sekitar kita. Next. Kecanduan ya.
Mungkin kita pikir, enggak kak, saya mah nggak ngerokok, saya nggak pakai obat, saya nggak minum-minum. Iya, tapi drakor, kecanduan. Ya, Netflix itu kecanduan kalau teman-teman udah nontonin terus gitu kan. Game online kalian tuh kecanduan kalau kalian udah mainin terus. Kalau kita lagi capek, lagi lelah, lagi stres, mari kita sama-sama jujur terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita cari? Cari Tuhan? Langsung ingat ayat? Enggak, pasti kita juga nyarinya, wah, film apa nih? Aduh, Our Beloved Summer mau keluar 2 hari lagi. Aduh, udah tamat. Katanya akan ada filmnya nih, Our Beloved Summer ya. Itu yang kita cari ketika kita capek. Itu yang kita buka ketika kita sedang stres. Dan ingat, segala sesuatu yang tidak kita dahulukan, lebih daripada kita tidak mendahulukan Tuhan, itu udah jadi berhala dalam kehidupan kita. Jadi so many kecanduan yang kita alami. Saya pun harus jujur, saya pun ada. Dan kalau saya nggak aware, ya saya bisa terikat olehnya. Ya kan, kalau saya lebih capek, lagi lelah, udah saya langsung buka iPad saya, buka gadget saya, main Genshin gitu kan. Itu kecanduan udah. Karena saya tidak mencari Tuhan yang pertama ketika saya capek, saya cari yang lain. Next, apalagi? Kelaparan. Ada banyak sekali kelaparan ya. Kalau teman-teman gak mengalami, that's good. Tapi di luar sana banyak orang yang kelaparan. Ada lagi, yang terakhir. Yang terakhir, klik. Nggak muncul. Yang terakhir adalah kemiskinan. Ya. Dan percayalah teman-teman, masih banyak hal-hal yang tidak saya cantumkan di situ. Yang membuat dunia ini tidak baik-baik saja. Karena apa? Sekali lagi, karena dosa. Dosa membuat dunia ini tidak baik-baik saja. Sebagai akibat dari dosa, dunia ini mengalami banyak sekali hal yang membuat dia tidak baik-baik saja. Karena Pak Yesus sekali lagi, kejatuhan kita ke dalam dosa. Ya, kita menjadi toksik buat dunia ini. Dunia yang harusnya menjadi satu proyek percontohan, yang seharusnya menjadi contoh bagaimana surga itu seharusnya, kita rusak. Karena kita jatuh ke dalam dosa. Jadi hancur karena kita jatuh ke dalam dosa. Hancur oleh karena keserakahan manusia sebagai akibat dari dosa. Dan kalau teman-teman lihat dari 6 poin ini ya, sakit penyakit. Pernah dengar ayat kan bilang upah dosa adalah maut. Coba kita lihat 6 hal ini. Sakit penyakit, ujungnya maut. Perang, pasti ujungnya maut, ada korban jiwa. Kekerasan, ujungnya maut. Kecanduan, ujungnya maut. Masakah kecanduan main game ujungnya maut? Pernah dengar kan berita di China ada orang ya udah 3 hari nggak pulang-pulang, meninggoy dia di warnet. Kelaparan, maut. Kemiskinan, maut. Upah dosa ialah maut. Dan dunia ini tidak bisa lepas dari hal itu. Dan kenapa kita perlu menyerukan bahwa Yesus penyelamat dunia? Karena apa? Next slide. Dunia ini tuh mencari. Mereka mencari satu jawaban. Mereka mencari solusi. Mereka mencari pengharapan. Mereka cari damai sejahtera. Mereka cari sukacita. Dunia ini mencari dengan berbagai macam cara. Mereka pakai ilmu pengetahuan. Mereka pakai kepintaran mereka. Mereka pakai apapun yang bisa mereka lakukan. Untuk mencari apa itu tadi? Cari jawaban, cari pengharapan, cari damai sejahtera, cari sukacita. Dunia ini mencari. Dunia ini merindukan. Dunia ini sangat menanti-nantikan adanya hal-hal ini. Oh, masa kak kayak dunia ini seneng-seneng aja, ketawa-ketawa aja, santuy-santuy aja. Mereka kayak gak peduli sama Tuhan. Boleh di next slide. Ada loh 2 lagu ini kalau teman-teman tahu ya. Itu sebenarnya apa sih? Mengharapkan ya jawaban, mengharapkan satu solusi dari kejadian yang ada di sekitar dunia. Mereka sebenarnya begitu craving sama jawaban. Mereka sebenarnya begitu menanti-nantikan pengharapan. Sampai akhirnya tertulislah 2 lagu ini. Ya, ada satu lagu dari John Lennon judulnya Imagine. Imagine itu menceritakan wah dunia ini udah kacau, perang di mana-mana dan segala macamnya. Dan mereka merindukan adanya sebuah kedamaian. Mereka merindukan pengharapan akan adanya kedamaian. Mereka mencari adanya solusi bagaimana kedamaian bisa dicapai.
Dunia menantikan hal itu. Dunia mencari hal itu. Ada lagi lagu Heal the World dari Michael Jackson. Heal the World. Ini salah satu potongan liriknya ya. Make it better place. Mereka pun sadar dunia ini lagi gak baik-baik aja. Dunia ini butuh disembuhin. Dunia ini butuh jawaban. Dunia ini butuh pengharapan. Tapi seperti yang tadi saya bilang, mereka mencari kemana-mana, mereka pakai segala cara yang ada. Ya, kalau kita mungkin diajarin di SPK, pakai apa aja manusia. Pakai perbuatan baik mereka, berharap supaya mereka bisa damai hidupnya. Supaya mereka punya pengharapan, supaya mereka mungkin doanya lebih didengar sama Tuhan. Mereka pakai teknologi, mereka pakai agama untuk mencari pengharapan, untuk mencari damai sejahtera, untuk mencapai sukacita. Tapi dunia ini gak akan pernah ketemu semua hal itu. Kita orang percaya punya solusinya. Kita orang percaya punya jawabannya. Kita orang percaya punya yang mereka cari. Siapa? Yesus. Yesus adalah jawabannya. Yesus adalah solusinya. Yesuslah sumber damai, pengharapan, dan sukacita yang sebenarnya dunia ini sedang cari. Kenapa nggak akan ada solusinya selama mereka mencari dengan kekuatan sendiri? Nggak akan ada solusinya, pengharapannya, damai sejahteranya, sukacitanya selama kita cuman mencari dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Karena hal-hal itu udah beyond our reach, udah beyond our imagination, udah beyond our control, udah beyond our power. Cuman Yesus yang bisa memberikan hal-hal itu. Maka kita harus sadar satu hal. Kita harus balik lagi, ngerti. Ketika di dalam firman Tuhan ditulis Yesus penyelamat dunia. Ya karena memang cuman dia satu-satunya jawaban buat dunia ini. Cuman dia yang sanggup menyelamatkan. Cuman dia yang sanggup memberikan pengharapan. Bukan hal yang lain. Yang lain harapannya palsu. Yang lain harapannya bisa hilang. Tapi di dalam Yesus nggak akan pernah hilang. Next slide. Sebagai orang percaya kita tahu hal yang tadi saya sampaikan. Bahwa Yesus penyelamat dunia, Yesus harapan, Yesus jawaban. Terus bagaimana Kak kita harus menjalani hidup kita hari-hari ini? Itu kan masih di awang-awang ya. Oke, tahu Yesus penyelamat, tahu Yesus punya harapan dan segala macam. Tapi kalau kita nggak hidupin, kalau kita nggak praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya udah cuman tahu doang. Ya udah cuman, oh ya tahulah Yesus penyelamat, ada ayatnya. Tahulah Yesus harapan, tahulah Yesus terang dunia. Tapi apakah kita sebagai anaknya, yang mana Yesus berdiam di dalam kita, sudah menjalankan fungsi itu, sudah menjadi perpanjangan tangannya Yesus, sudah menjadi refleksinya dia di dalam kehidupan ini sehari-hari, sudah menjadi jawaban buat dunia ini, sudah jadi pengharapan buat dunia ini. Sudahkah kita menjadi hal-hal itu? Kalau kita belum melakukan hal-hal itu, dunia ini gak akan pernah tahu siapa Yesus itu. Dunia ini gak akan pernah dapat jawaban, solusi, pengharapan, damai sejahtera, dan sukacita kalau kita gak tunjukin. That's why di dalam kehidupan kita, kita harus tunjukin bagaimana sih hidup seorang percaya itu. Bagaimana sih hidup dengan Yesus ada di dalam kita. Bagaimana sih hidup dengan sumber jawaban, sumber pengharapan, sumber damai sejahtera, dan sumber sukacita itu di dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita praktekin hari-hari ini. Dan bagaimana kita menjalaninya? Next slide. Pertama, kita semua harus tenang, ya. Tenang dulu, ya. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya lebih parno, lebih khawatir, lebih takut daripada orang dunia ini. Kita malah yang lebih duluan ngeborong Indomie kalau ada apa-apa. Kita yang lebih duluan ngeborong susu beruang kalau ada apa-apa mungkin ya. Kita yang lebih duluan ngeras supermarket kalau ada apa-apa. Ya kalau kita aja sama takutnya, kita aja sama khawatirnya, kita aja sama parnonya, bagaimana dunia bisa ngelihat Yesus? Bagaimana dunia bisa ngelihat solusi itu dari kehidupan kita? Bagaimana dunia itu bisa ngelihat pengharapan itu di dalam kita? Bagaimana dunia bisa ngelihat kita punya damai sejahtera dan sukacita dibandingkan mereka? Kalau kita nggak ada bedanya dengan mereka atau bahkan lebih parah. Makanya apa? Di masa-masa ini, semakin dekat menjelang kedatangan Yesus, kita harus hidup dengan tenang.
Kok tenang Kak? Kenapa? Bagaimana saya bisa tenang? Ayo, poin pertama. Karena di dalam firman Tuhan, ya ini iPad ya, tapi di dalamnya ada Alkitab, jadi gua angkat. Karena di dalam firman Tuhan sudah ada spoiler dan bocoran tentang apa yang akan terjadi terhadap dunia ini dan terhadap kita sebagai orang percaya, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Kita sudah tahu spoilernya, kita sudah tahu bocorannya bahwa in the end, we are the champion, we are the winner. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, mahkota yang kekal di surga. Segala sakit penyakit, segala kecanduan itu udah nggak ada lagi, air mata udah nggak ada lagi nanti di surga sana. Kita punya satu spoiler yang membuat kita tenang bahwa kita aman di dalam Dia. Bahwa firman Tuhan sudah menulis hal itu. Ya, ini di dalam Matius 24 dibilang, Yesus dengan tegas bilang kepada setiap murid-muridnya, ini bahasa gua ya, ini bahasa gua ya, bukan Yesus ngomong begini, bukan, tapi ini biar lebih gampang. Pokoknya kalau nanti lu dengar kabar-kabar tentang perang, rumor-rumor tentang perang, gempa terjadi di mana-mana, baru gempa kan belum lama ini. Gempa terjadi di mana-mana, ada sakit penyakit dan segala macam. Nggak usah khawatir. Itu ada di Matius 24. Karena semuanya itu memang harus terjadi. Ya memang harus terjadi. Perang, sakit penyakit, kelaparan dan segala macam itu harus terjadi menjelang kedatangan Dia yang kedua kali. Jadi kalau kita masih takut, ada perang nih, gawat. Kita yang gawat sebenarnya. Jadi orang percaya baca firman gak sih? Kita tahu gak sih apa yang Yesus ngomong? Kita tahu gak sih apa yang Yesus udah warning buat setiap kita? Jadi tenang, semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan karena Dia udah kasih tahu kita. Justru di masa-masa ini ketenangan kita itu akan dilihat loh. Kita ini sedang jadi center of attention loh dari setiap orang. Karena setiap orang mencari kan jawaban kan. Orang mencari solusi kan, orang mencari damai sejahtera kan, dan dunia ini udah gak bisa kasih. Dunia ini gak ketemu caranya. Jadi dunia ini akan melihat kepada siapapun atau apapun yang bisa memberikan hal-hal itu kepada setiap mereka. Tapi kalau hari ini kita sama gentarnya, kita sama takutnya walaupun kita udah tahu bocorannya, waduh, kita hidupnya nanti gak beda dengan orang dunia ini. Kita fokusnya cuma pada hal-hal yang dunia aja, ya. Kita nggak fokus sama membangun kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi tenang, ada spoiler, ada bocorannya. Nggak perlu takut. Ini satu ilustrasi buat setiap teman-teman. Kemarin saya habis nobar bareng sama anak-anak teens di ibadah gitu ya. Di nobar satu pertandingan bola gitu kan. MU kemarin lawan siapa ya? Saya lupa. Lawan West Ham gitu kan. MU lawan West Ham gitu kan. Wah, saya sih bukan pendukung MU, jadi saya cuma ikut nonton aja gitu ya. Sambil saya takut-takutin, ayo jebol lo sama West Ham lo, syukurin lo gitu kan. Paling saya cuma begitu aja, nakut-nakutin. Mereka nonton, mereka begitu tegang gitu kan. Karena golnya itu baru terjadi di menit 90 plus menjelang pertandingannya selesai. Ya kan? Wow, begitu deg-degan gitu kan, begitu takutnya mereka, aduh kalau kalah nih MU nggak masuk zona Liga Champion. Padahal kalau kalah apa, kalau seri nih, padahal kalau menang bisa naik nih ke peringkat 4 bla 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 gitulah ya intinya ya. Sampai akhirnya menit 90 plus menjelang peluit panjang dibunyikan, MU berhasil jebolin itu gawang musuhnya. Wah, rumah saya udah kayak mau gempa lagi teman-teman. Mereka teriak semua, wow gitu kan. Gua yang deg-degan, tetangga ntar ngomelin besok gitu kan. Mereka sih nggak peduli, mereka pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Wah, itu berisik banget serius. Gol gitu kan. Mesti gue rekam kemarin itu ya, gue tunjukin hari ini. Tapi sampai sebegitunya gitu kan, sampai kuping gue sakit gitu kan. Aduh, nih orang-orang gitu ya. Gue bilang udah cukup ya. Saya masih mau tinggal di sini lama, saya bilang gitu kan. Jangan ntar saya dipersekusi gara-gara MU gitu kan ya. Gitu. Jadi mereka begitu excited. Bisa bayangin deh betapa deg-degannya mereka gitu ketika golnya baru terjadi di menit ke-90. Tapi kalau hari ini mereka nonton lagi rekaman ulangnya dari menit 1 sampai menit 90, bakal deg-degan gak kira-kira? Enggak
Ngapain deg-degan, orang mereka tahu menit ke 90 bakal gol dan MU akan menang. That's exactly how our life should be. Kita tahu di akhirnya kita akan menang. Kenapa kita masih deg-degan menghadapi kehidupan ini? No need. Oke, next. Karena kita percaya ada penyertaan dan perlindungan Tuhan, makanya kita harus tenang. Mazmur 23 mungkin teman-teman hafal ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang memberikan aku di ladang yang hijau, yang memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang memimpin aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman gitu kan. Mungkin kita hafal bisa ngerepin itu ayat dan segala macamnya. Tapi kita hidupin ke ayat itu. Percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, ada dimanapun kita, Dia menyertai dan melindungi. Kalau kita nggak percaya, kalau kita cuma tahu, kita nggak hidupin, ya nggak ada gunanya. Mazmur 91 ayat 5-7 bilang, nggak usah takut kalau nanti ada penyakit sampar yang menular, ada panah terbang di siang hari, ya, ada segala macamnya, nggak usah takut. Walau 1000 rebah di kirimu, di kananmu, engkau nggak akan mengalami apa-apa. Tapi ntar dari ujung sana ada yang bersin kenceng, haci, kabur semua satu ruangan ini. Lupa semua kan ayat walau 1000 rebah di sisiku, lupa. Karena apa? Kita nggak pernah hidupin kebenaran-kebenaran ini. Kalau tahu lapar, kita jalan ambil makanan, kita makan. Kalau kita cuma sekedar tahu tentang teori itu, tapi kita nggak benar-benar jalan, terus kita suap ke dalam mulut kita makanan itu, kita kenyang nggak? Nggak akan. Sama kayak kebenaran firman Tuhan yang kita tahu. Kalau kita cuma sekedar tahu, tapi kita tidak pernah menghidupi, sia-sia. Nggak akan ada pertumbuhan. Next. Ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Masa depanmu sungguh ada. Itu firman Tuhan yang katakan. Dan yang terakhir, ada jaminan keselamatan. Kalaupun seandainya visa kita expired, ya, visa kita di dunia ini expired, kita harus pulang lebih cepat dibanding teman-teman kita yang lain. Gak apa-apa juga, karena kita punya rumah di sana. Sudah ada satu jaminan bahwa kalaupun seandainya kita harus meninggalkan dunia ini, entah kapanpun waktunya, kita punya jaminan. Ada rumah yang menunggu kita di sana. Kita nggak perlu takut, karena buat siapapun yang percaya, ada kehidupan kekal. Oke, itu baru poin pertama, tapi sudah tinggal 5 menit. Poin yang kedua, oke, kita cepet aja. Ya, ini gue bacain dulu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa di sini yang dimaksud jelas bukan doa makan, jelas bukan doa tidur. Tapi ketika kita berdoa, Yesus ngajarin apa? Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya. Itu menandakan apa? Doa untuk membangun sebuah hubungan. Sudah belum kita berdoa dengan satu mindset, dengan satu motivasi bahwa kita mau bangun hubungan sama Tuhan loh. Bukan cuma sekedar asal ngomong doang. Kalian kalau misalkan mau ngobrol serius sama teman kalian, kalian akan cari satu tempat yang nyaman, yang cozy, ya kan? Biar bisa ngobrol heart to heart. The same with our God. Kalau kalian mau bangun hubungan, cari tempat yang nyaman, cari posisi yang ternyaman. Ngobrol sama dia. Bukan cuma sekedar thank you Tuhan buat makanan ini, amin. Thank you Tuhan sebentar saya mau tidur, amin. Itu mah udah kayak mantra, cuman diapalin doang tapi kosong. Ayo doa jangan kayak mantra, ya. Tapi ayo kita berdoa dengan kita mempercayai bahwa yang kita ajak ngobrol itu adalah pribadi yang hadir bersama dengan kita. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kamu nggak tenang, kita nggak akan bisa berdoa. Kita nggak akan bisa ngobrol sama Tuhan. Gimana kita mau ngobrol sama teman kita di saat kita lagi diburu-buru kerjaan, deadline dan segala macam? Pasti kita ngomong, tar dulu ya, gue lagi ribut. Seringkali kita gituin Tuhan, tar dulu Tuhan, gue lagi ribet, serius gitu kan. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Next, tenang oke. Poin pertama kita harus tenang. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga. Tetap waspada. Tenang tapi tetap waspada.
nggak perlu takut berlebihan, tapi tetap berwaspada diri. Ya, tetap kita on guard gitu. Tetap kita jangan turunin pertahanan kita. Karena apa? Next slide. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan menghadapi tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh, firman Tuhan bilang pakai semuanya. Ya, jangan pilih-pilih. Ya, ada ketopong keselamatan, ada baju zirah keadilan, berikat pinggangan kebenaran, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, pedang roh, perisai iman. Pakai semuanya, karena kita sedang ada dalam peperangan setiap harinya. Karena setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, iblis menyerang kita. Iblis berusaha menarik kita supaya kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Iblis gak pernah berhenti. Jangan mereka pikir 25 Desember kemarin mereka libur ngerayain Natal. Enggak. Jangan kalian pikir waktu tanggal 1 Januari mereka lagi main kembang api sehingga mereka libur untuk menggoda kalian. Enggak. Jangan pikir nanti 1 Februari mereka akan kyonghi sama orang tua kalian dan libur untuk mengumpulin angpau. Tidak. Iblis gak ada liburnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam kehidupan kalian, dia sedang berusaha menarik kalian jauh dari Tuhan. Karena itu kenakanlah seluruh, jangan satu-satu. Panas ya pakai helm, udah copot deh. Tidak disangka-sangka iblis ngelepasin panah, iseng-iseng kena ketancap kepala kalian. Kelar. Aduh, pedang berat ya dibawa-bawa ya, datang panah, bingung gimana ngalaunya nih. Udah gitu tamengnya dilepas, bajunya juga dicopot, geraka disuruh baca firman mulut tiap hari. Geraka suruh misalkan apa berat baca firman tiap hari. Udah ya, gue copotin aja semua. Ya, serangan iblis juga tidak menanti-nanti kapan harinya, setiap hari, bahkan gue bilang setiap detik. Makanya kenakan seluruh, jangan dicopot, berjaga-jaga, tetap waspada. Ada satu acara yang gue suka banget dulu, acara TV, quotesnya gue suka. Jadi namanya Bang Napi, dia ngomong begini, kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Kalau nggak tahu Bang Napi, nanti teman-teman search YouTube, search Bang Napi ya. Jadi dia tuh selalu ngomong gitu di akhir acaranya. Kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Dan itu relate dengan kehidupan kita. Firman Tuhan juga katakan hal yang sama. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Next. Yang terakhir, bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini? Kita harus terapkan prinsip joy. Tadi udah tenang, berjaga-jaga waspada, dan terakhir joy. Apa itu joy? J, Jesus first. O, others second. Y, yourself third. Tapi di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, tidak ada ruang buat yang lain di dalam kehidupan kita kadang-kadang. Ya kan? Belanja impulsif, beli barang-barang yang mahal, hedon parah. Dinasehatin, jangan bro, jangan sis. Marah, menghakimi gue lu. Ini bukan hedon, ini self healing. Pergi ya kan ke tempat-tempat yang mahal, open table ya. Di sini mah nggak ada yang open table ya. Di kafe Sayap Suci nggak ada sih kalau saya lihat di sini muka-mukanya. Open table gitu kan, dinasehatin. Mau hakimi gue lo gitu kan, dikit-dikit kalau dinasehatin dibilangnya menghakimi. Ini bukannya lagi hedon, bukan lagi senang-senang. Ini self care, lo ngerti nggak? Ini self reward, ini self love. Halo mah nggak peduli sama mental health emang. Bukannya nggak peduli sama mental health, dalam batas yang wajar, dalam batas yang cukup, dan memang tiap-tiap orang wajar dan cukupnya berbeda. It's okay, do it. Tapi masalahnya kita udah kebablasan, kita udah kelewatan, dan we are so full of self, dan kita cannot make room for others. We don't have room, we don't have time, we don't have anything left for others because we are so full of self. We are so full of self this day. Dan kita harus bertobat.
Kita harus bertobat karena dunia ini butuh kita. Kalau kita cuma self, bagaimana dunia ini akan mendengar tentang siapa Yesus itu? Next slide. Bagaimana kita mau jalanin sebuah perintah yang sangat penting yang Yesus sampaikan sebelum dia pergi ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Namanya orang udah mau pergi lama untuk selama-lamanya mungkin. Gak mungkin lah dia kasih satu perintah yang receh-receh. Pasti satu perintah yang penting yang kita harus jalanin bareng-bareng. Dan kita harus ingat hal ini. Next slide. Dan kita harus sadar satu hal. Kita ini gereja ya. Gereja itu berasal dari bahasa Yunani eklesia. Dipanggil keluar. Jadi gereja bukan ketika kita masuk ke dalam gedung ini dan kita bilang ini gereja. Bukan, gereja itu adalah ketika kita bawa pemerintahan Tuhan, hadirat Yesus keluar ke tempat-tempat di mana kita pergi. Itu gereja. Gereja itu tuh dipanggil keluar, bukan masuk ke dalam. Ya kan? Ketika kita baca, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ada 4 alasan kenapa kita nggak mau pergi. Ya, yang pertama, maaf Kak, pergi itu bukan karunia saya. Saya karunianya menggembalakan Kak. Wah, saya karunianya tuh ya kayak main musik. Oh, saya karunianya Kak melayani. Yesus nggak bilang yang pergi cuma yang punya karunia menginjil. Yesus bilang pergi. Pergi buat semua orang yang ada dalam ruangan ini, dimanapun mereka berada, orang percaya. Kalau lu murid, pergi. Wah maaf Kak, alasan kedua, pelayanan saya kan bukan di misi. Kakak kayak nggak tahu aja di Abalov ada banyak pemisahannya. Saya di BPN. Saya main musik loh Kak, tim profetik saya. Saya multimedia Kak. Saya Asyir. Kak, saya kan PKS. Saya pemimpin area. Yang pergi tim misi aja Kak. Enggak. Yesus nggak bilang kalau pelayananmu misi kamu pergi. Kalau enggak kamu diam di gereja. Nggak ada. Pergi, semua pergi. Sorry Kak, saya bukan full timer. Saya kerja di bank loh. Saya sekolah loh. Saya masih kuliah loh. Pergi. Kalau nanti teman-teman punya Alkitab yang Life Church, silahkan teman-teman buka The Passion Translation, TPT, versi TPT bahasa Inggris. Pergi, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya di situ diterjemahkan apa? Wherever you go. Atau banyak sarjana-sarjana Alkitab bilang pergi itu as you go. What's your excuse? As you go to school, go and make disciples. As you go to your office, make disciples. Kemana lagi kamu pergi? Misalnya istri saya, as you go to your son or daughter school, make disciple. Kamu arisan, as you go to arisan, make disciple. Make disciple as you go, wherever you go. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak pergi. Nggak ada alasan sama sekali. Apapun karuniamu, apapun pelayananmu, apapun pekerjaanmu, go and make disciples. Go and tell the world that Jesus saves. Go and tell the world that there is hope in Jesus. Go and tell the world that there is answer and solution in the name of Jesus. The most important thing is you go. Because without you go, this world will never hear the truth. Because if you never go, who will tell? Siapa akan menyampaikan kebenaran ini? Sibuk itu cuma alasan. Sibuk itu cuma bahasa halusnya dari kita ngomong, sorry, I don't give any care about this thing. Sorry, I don't have time. Sorry, I don't want to go. Sibuk itu cuma alasan. Karena aslinya memang kita dipanggil keluar, bukan untuk ke dalam. Dan sekali lagi, as you go, wherever you go, make disciples. Yang terakhir, kita tahu ayat ini. Lihatlah
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus mati bukan cuma buat menghapus dosa kita orang-orang Kristen. Yesus mati bukan cuma untuk menghapus dosa setiap orang baik dan orang yang sudah percaya. Yesus mati untuk menghapus dosa dunia. Siapa dunia ini? Orang-orang yang radikal di luar sana. Orang-orang yang gak sepaham dengan kita. Orang-orang yang gak sejalan dengan kita. Orang-orang yang gak sepemikiran dengan kita. Yesus mati buat mereka semua juga. Mari hari ini kita tundukkan kepala kita. Hari ini yang pertama saya mau ngomong sama setiap engkau. Kalau engkau baru pertama kali dengar tentang seorang pribadi yang namanya Yesus. Kau selama ini mungkin begitu khawatir. Engkau mencari-cari jawaban, kau mencari solusi. Hidupmu penuh dengan ketakutan. Kau gak punya damai sejahtera dan sukacita. Dan kau hari ini baru sadari, ternyata engkau belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupanmu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanmu. Dan baru pertama kali ini kau dengar hari ini kalau ada orang yang begitu mengasihi engkau, mati buat engkau, bahkan ketika engkau masih hidup di dalam dosa, bukan ketika engkau udah jadi orang baik. Kalau hari ini kau baru dengar kebenaran ini dan kau bilang, Kak, saya mau memutuskan untuk menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau punya jawaban itu, Kak. Saya gak mau hidup saya dipenuhi ketakutan lagi, Kak. Saya mau penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan saya mau bawa kabar ini keluar, Kak. Kabar baik ini. Yang pertama-tama, saya mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya gak akan undang kau untuk maju ke depan. Hanya cukup raise your hand. Raise your hand. Ini urusan pribadimu sama Tuhan. Kalau kau mau terima Yesus, kau belum pernah selama ini, dengar ya, kau belum pernah selama ini sungguh-sungguh mengucapkan dengan mulutmu sendiri. Yes, kau bilang udah percaya ke dalam hati. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Mari angkat tanganmu. Kami mau berdoa buat engkau. Kau gak perlu lakukan apa-apa, kau cukup angkat tangan kananmu. Dan yang kedua, kalau hari ini kau merasa, ya saya udah terlalu lama banyak banget bikin alasan ya untuk gak pergi. Karena saya merasa itu gak penting, karena saya merasa itu bukan karunia saya, karena saya merasa itu bukan kerjaan saya merasa itu bukan urusan saya. Tapi hari ini kau dengar kebenarannya, bahwa hari ini engkau dipanggil. Setiap engkau dipanggil untuk pergi, menjadikan bangsa ini, menjadikan sekolahmu, menjadikan kantormu, menjadikan kampus, menjadikan keluargamu murid Kristus. Kalau hari ini kau katakan, yes Kak, saya mau. Boleh kau juga angkat tanganmu. Boleh kau angkat tanganmu. Biar hari ini jadi komitmen di hadapan Tuhan. Biar ini jadi komitmenmu di hadapan Tuhan bahwa yes, hari ini saya mau pergi. Hari ini saya mau menjangkau setiap orang-orang yang belum mengenal dia. Dan mari hari ini ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah mati buat kehidupan kami. Bahwa Engkau sudah bangkit dan memberikan kami kemenangan. Hari ini Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat buat hidupku. Dan hari ini Tuhan, aku mau mengingat teman-temanku, keluargaku, orang-orang yang ada di sekitarku. Mereka yang belum mengenal Engkau. Hari ini berikan aku keberanian, berikan aku kekuatan, berikan aku kesempatan untuk menyampaikan tentang pribadi-Mu Tuhan. Pakai hidupku di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan,
setiap anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan satu kebenaran Tuhan, yang membuat mereka mengerti Tuhan, kan esensi mereka sebagai gereja Tuhan. Kan esensi mereka Tuhan akan kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Dan biar kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, menghidupi panggilan kami untuk kami keluar Tuhan, dan memuridkan bangsa ini, memuridkan tempat-tempat di mana Engkau Tuhan menyuruh kami untuk kami pergi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang percaya kita sesat katakan, amin.